Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 1 ayat 35 sampai ayat ke-39. Namun kita akan membacakannya ayat ke-35 sampai ayat ke-37 saja. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Demikian firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Bukan hanya seringkali kita dengar, tetapi juga menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Semua orang bisa berdoa, tetapi seringkali orang lupa berdoa. Kita akan meladani Tuhan Yesus dalam hal berdoa. Yang pertama adalah mengutamakan Allah di tengah-tengah kesibukan. Pekerjaan dan pelayanan tidak jarang dijadikan alasan untuk tidak berdoa. Tuhan Yesus pada masa itu mengalami kesibukan dalam melayani orang-orang yang dapat dikatakan sangat-sangat menyita waktunya. Bahkan untuk sekedar berdoa saja, dipanggil para murid-muridnya bahwa banyak orang yang sedang mencarinya. Namun di tengah-tengah kesibukannya, Tuhan Yesus tetap mengutamakan Allah dengan memberikan waktunya untuk berdoa. Ia tidak menolak kesibukannya dalam pelayanan tersebut dan tidak memisahkan diri, tetapi ia tetap berdoa kepada Allah. Inilah yang mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki alasan untuk tidak berdoa, meskipun kita mengalami kesibukan. Yang kedua adalah memberikan waktu utama untuk Tuhan, bukan sisa waktu. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa ia memberikan waktu utamanya yang ia miliki daripada sisa waktunya. Dalam ayat ke-35 dikatakan bahwa pagi-pagi benar waktu masih gelap. Di sini kita diperlihatkan bahwa Tuhan Yesus memberikan waktu utamanya, yaitu pagi hari ketika ia bangun untuk berdoa. Bahkan dikatakan pagi-pagi benar dan waktu masih gelap. Kurang lebih menunjukkan bahwa matahari belum muncul atau sekarang kita katakan subuh. Tuhan Yesus memberikan waktu untuk berdoa bukan pada saat ia telah melakukan pekerjaannya, tetapi justru sebelum melakukan pekerjaannya. Seringkali kita menunda berdoa karena berbagai alasan termasuk karena kesibukan dan aktivitas kita. Dan akan berdoa kembali ketika kita menyelesaikan semua pekerjaan dan aktivitas kita. Bahkan, seringkali kita memberikan sisa waktu kita, yaitu ketika malam hari sebelum tidur untuk berdoa. Mari Bapak Ibu, kita mulai untuk memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, bahkan untuk mengawali hari-hari kita. Yang ketiga adalah doa menunjukkan keintiman dengan Allah. Seringkali orang berdoa lebih mengutamakan kata-kata yang indah dan sikap dalam berdoa. Tetapi kita berdoa untuk membangun relasi yang intim dengan Allah. Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa dan memilih waktu yang tertentu, yaitu pagi-pagi benar, karena doa adalah keintiman dengan Tuhan dan membutuhkan privasi. Namun bukan berarti ketika kita di hadapan publik bisa dikatakan tidak berdoa. Orang yang tidak pernah berdoa secara privasi dengan Tuhan bisa jadi bahwa ia tidak benar-benar berdoa di hadapan banyak orang. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan memiliki doa yang jujur dan apa adanya. Mari kita memberikan waktu kita secara pribadi untuk berelasi dengan Tuhan secara intim. Mari mengutamakan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita dengan memberikan waktu utama dan waktu yang terbaik yang kita miliki dengan berelasi yang intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menyegarkan hati kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan keseharian kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang terus menuntun dan menolong setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.